Sembunyi pakai apa? Sembur. Disembur. Pakai daun salam ya, berapa lembar? Itu petunjuk itu nyata itu ya. Hari ini saya akan kedatangan adik saya sendiri yang bernama Atika. Saya akan hitung dari segala unsur, baik dari unsur ilmu Jawa, ilmu Shio maupun dari ilmu alam semesta. Sampai nanti. Nah, kita bersama adikku. Siapa namanya adikku? Atika. Atika ya, adikku namanya Atika. Ini adikku satu-satunya wanita yang terakhir ya, Atika. Kebetulan adikku ini lahirnya tanggal 20 bulan 1 1968. Benar ya adikku ya? Betul. Nah, di sini adikku nih lahirnya Sabtu Pahing. Bunda sudah bilang Sabtu Pahing itu adalah dari hitungan Jawa itu sangat besar. Sabtu itu adalah 9, Pahing itu adalah 9, berarti 9 tambah 9 18 dibagi 7 sisanya 4. Adikku tuh memang mandiri sekali. Dan terakhir dari alam semesta juga 4 dan 1 mandiri. Jadi adikku tuh benar-benar mandiri. Dari hitungan alam semesta mandiri, dari hitungan Jawa juga mandiri. Bener nggak adikku ya? Nah, di sini adikku sionya kambing bulan kerbau. Kurang beruntung sio kambing bulan kerbau. Jadi ini suatu contoh, setiap ulang tahun adikku itu harus dihitung umurnya. Misalnya tahun ini adikku umurnya berapa? 54. 54 ya. Nah, 54 itu ditambah 1, misalnya lebih 1 hari atau 1 jam itu dihitung 1, jadi 55. 55 itu dikali 10.000, mau dikali 100.000 atau dikali 1.000, terserah semampunya. Setiap ulang tahun dikasih ke tukang minta-minta. Jadi untuk mengcover aura negatif. Karena dari hitungan Shio, kambing ketemu kerbau itu tidak bagus. Dari tahun 2020, 2021, adikku tidak bagus. Ingat nggak dulu kakak ngeramalin dari tahun berapa itu? Sakit. Hati-hati, dan adikku sudah terbukti dari tahun 2020 sakit ya. Itu yang keberapa kali itu adikku? Yang kedua kali. Dan yang ke tahun 2021 juga sakitnya 2020 atau 2021 ya? 2021 ya. Dan adikku juga dulu pernah saya kasih tahu ya, kuramalin juga, itu sampai lumpuh cuma palanya doang. Itu sudah kemana aja ya? Kemana aja tuh, sudah ke dokter, kemana ya? Sembuhnya sama kakak ya? Karena apa? Karena kita sionya tuh bagus. Dari hitungan sionya cocok, dari hitungan alam semestanya bagus, dari hitungan segalanya. Sudah ke rumah sakit mana aja, sampai ke paranormal ya? Ingat nggak sampai beli, sampai pakai jin apa segala, ternyata sembuhnya hanya di kakaknya doang. Sembuhnya pakai apa? Sembur. Disembur. Pakai daun salam ya, berapa lembar? Itu petunjuk itu nyata itu ya. Itu alhamdulillah, karena Shio kita hitungan dari ilmu Jawa, hitungan dari ilmu alam semesta kita cocok gitu loh ya. Ini saya lanjut lagi ya adikku ya. Dari hitungan alam semesta ini adikku tuh 145, artinya adikku tuh pintar, lebih pintar dari saya adikku tuh. Jadi dari takdirnya itu dia pintar, jiwa mandiri sama jiwa pemimpin, tapi selalu dapat malu dari kecil sampai menutup mata. Nih, angka 5 itu dapat malunya bisa juga dari diri kita sendiri, bisa juga dari suami, bisa juga dari anak, bisa juga dari mana aja malunya itu. Yang merasakan adikku kan, malunya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa juga bisnisnya gagal gitu. Nah, kecilnya adikku tuh dulu memang karisma, memang bener ibu bilang tuh kamu lucu bayinya, lebih cakep kamu dulu kecilnya ya, tuh karisma di sini. Terus umur 10 sampai 20 kamu di sini jiwa pemimpin. Sudah mandiri. Di atas umur 20 mestinya kamu nikahnya tuh jangan di atas umur 20, cuman kan dulu kakak belum tahu ya namanya aura ya. Nih, di atas umur 20 kamu menikah tuh 30 tahun. Nah, cuman adikku hari tuanya kasihan, jumlahnya 6. Nih, jadi adikku tuh tidak boleh menjadi janda sendiri, harus menikah. Maka itu kenapa hari tuanya adikku aku tarik ikut sama saya. Karena apa? Dari segi Shio kita cocok, Shio kuda ketemu kambing. Dari segi alam semesta kita cocok, bunda 3 kamu 6, 9 bagi 7 sisanya 2. Cuman di alam semesta ini kita ada angka 7-nya loh dek. Maksudnya ada angka 7-nya tuh kadang-kadang uang gak jelas keluarnya kemana. Mudah-mudahan uangnya keluarnya bermanfaat kita ya gitu loh, insya Allah gitu loh ya. Karena kita belajar dari banyak pengalaman ya. Tahun depan dibersinar nih adikku nih,
sio kambing, tahun depan tahun kelinci. Kamu bersinar. Tahun depan aku nebeng sama adikku. Kalau tahun ini adikku yang nebeng sama aku, ya. Kalau menurut kakak nih ya, aku bilang nih, kamu di sini nih jumlah 6 ini hati-hati, harus jaga kesehatan, jaga kesabaran maupun jaga di keuangan. Kalau aku lihat nih di kesehatan nih hati-hati. Ya, makan adikku tuh kalau makan tuh saya udah rakus, adikku lebih rakus lagi kalau makan. Nggak ada pantang-pantang. Nggak ada pantangan. Aduh, sayang spor jantung nih beneran ya. Nah, tahun depan insya Allah bersinar. Mudah-mudahan dapat jodoh, kita nggak tahu. Dan kalau dapat jodoh juga harus dihitungin sama kakak. Jangan sembarangan. Jangan ini asal itu asal, jangan. Kita melihat satu, agamanya dulu. Kedua, dari hitungan tanggal bulan tahun kelahiran. Itu, jadi kalau kita mau dapat yang kedepannya jauh lebih baik nanti yang nomor satu kan kita umur panjang, kedua rezeki bagus, insya Allah gitu loh ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak sayang? Ada sih, maksudnya gini, saya kan ada buka usaha klinik untuk pengobatan orang-orang yang stroke, lumpuh, dan TB tulang. Dulu kan pengalaman pernah lumpuh kan Kak? Iya. Itu bagus nggak, bisa dilanjutin nggak? Kalau misalnya dilanjutin bagaimana, kalau nggak dilanjutin efeknya ke Atika nggak gitu? Memang segala sesuatu itu namanya buka pengobatan, apalagi menolong orang ya, itu bagus. Karena apa? Buat tabungan kita di hari tua ya. Cuman satu kunciannya. Kenapa kakak larang? Bukan larang buat semuanya. Biasanya kalau buka pengobatan selalu kan kakak bilang, tanya tanggal, bulan, tahun kelahiran yang mau diobatin. Jangan sampai kena kemakan di diri kita. Kakak sendiri kan pernah kemakan diri kakak sendiri. Maka itu apa? Uang itu tidak menjamin dalam hal kesehatan ya. Jadi contohnya adik boleh buka lagi pengobatan, nggak apa-apa, asal ditanya tanggal, bulan, tahun kelahirannya cocok tidak dengan kamu. Karena kemakan diri kita sendiri. Kalau nggak cocok nggak bisa diobatin gitu? Bisa dengan jarak jauh dikasih tahu, biar dia dengan pengobatan sendiri gitu loh. Atau enggak kan kamu punya asisten, kasih ke asisten gitu loh ya. Kalau kakak bukannya nggak mau kasih, karena apa? Kita sayang diri kita sendiri. Kalau kitanya sakit, kita kenapa-kenapa, kan orang lain masih banyak yang membutuhkan kita. Itu loh, jadi buka pengobatan juga harus kita lihat. Karena namanya dibilang aura itu harus hati-hati. Karena bisa kemakan diri kita sendiri gitu loh. Kakak udah ngalamin. Maka itu pengalaman itu tuh jauh lebih baik. Memang kenapa justru orang-orang sionya yang tidak cocok sama kita, justru mereka orang-orang yang royal. Orang yang royal, orang yang tidak perhitungan, orang yang bener-bener terserah bunda minta biaya berapa. Tapi ujung-ujungnya kita yang sakit. Dapat uang sekian, dapatnya kita 3 kali lipat nombok. Kalau duit nggak apa-apa, fisik kita yang kena bagaimana? Itulah namanya dibilang hidup. Hidup itu kesempurnaan itu milik Tuhan, para malaikat dan para goib. Jadi kalau memang sudah tidak cocok ya kita tolak. Jadi kalau adik tetap mau buka usaha silakan. Tapi harus ditanya tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Cocok tidak sama adik? Kalau tidak cocok, jangan, mendingan. Kalau cocok, silakan gitu. Itu aja. Kalau usaha di bidang apa yang bagus? Kalau usaha kan, kamu tuh yang berurusan dengan api. Sama dengan kakak, mungkin di perumahan kita nggak cocok ya. Dalam usaha apa aja kita cocok, dalam hal restoran, terus dalam hal dekor, apa itu cocok. Karena ada unsur api, yang penting ada unsur api. Cocok di situ. Karena Sabtu Pahing itu 18 dibagi 7 sisanya 4, jiwa pemimpin. Kita itu tidak, kalau adik itu tidak bisa menjadi anak buah, harus menjadi seorang pemimpin walaupun buka usahanya kecil-kecilan. Tidak mau diperintah kalau kamu gitu loh ya. Kalau kakak masih mau diperintah gitu loh, karena di kakak itu tidak ada angka 4 itu tidak seperti kamu di kepala. Kalau kakak 4 itu di belakang. Jadi saya itu masih bisa menjadi anak buah kerja di kantor gitu loh. Tapi kalau kamu nggak cocok itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau sama anak gimana? Kan hidupnya tinggal berdua doang sama anak. Sama Togap. Harus dihitung tanggal bulan tahun kelahirannya. Kalau nggak salah pernah udah aku hitung itu kayaknya kamu jatuhnya awet rajit deh. Awet rajit, terus dari sio sih bagus. Dia tuh sionya monyet. Kamu sionya kambing. Kamu yang banyak mengalah, ya. Terus dari hitungan yang terakhir juga kalau nggak salah kamu jumlahnya 7 deh, kurang. Tapi kamu ada awet rajab, gitu loh. Jadi kalau kamu hidup dengan anak kamu berdua aja, itu kamu nggak bakal bisa kaya. Jadi dapat uang keluar, uang keluar, uang keluar. Tapi ikatan batinnya kuat. Tapi kalau disatukan ya
Seperti itu. Jadi kamu tidak boleh berdua di rumah gitu loh. Jadi harus ada orang ketiga. Sekali lagi kakak bilang kalau kamu nanti mau buka praktek, emang sampai sekarang masih berjalan kan? Harus dihitung tanggal bulan tahun kelahirannya, tanya kakak. Kamu kan sekarang tinggal sama kakak satu rumah. Nih kebetulan adikku nih asistenku yang mengurusi semua keperluan kakak. Baik di mana aja. Makasih ya sayang ya. Oke. Tadi kita sudah bicara dengan adik saya, kebetulan solusinya adalah adik saya ini kebetulan ini sering banyak aura negatifnya. Kurang beruntung. Kenapa kurang beruntung? Dari sisi sio, dia sionya adalah sio kambing, bulannya kerbau. Jadi solusinya adalah setiap tahun ulang tahunnya itu harus sedekah. Jadi sebanyak umurnya, baik lebih 1 hari, baik lebih 1 jam itu ditambah 1. Misalnya contoh ulang tahunnya 54, tambah 1 adalah 55 di tahun ini, di tahun depan 56. Dikali berapa saja semampunya, seikhlasnya, baik 10.000, 1.000 bahkan, atau 100.000 kasih ke yatim piatu yang terdekat, biar memperbaiki keadaan baik panjang umur maupun dalam keadaan dalam keadaan aura yang lain ya. Juga dari segi alam semesta juga adik saya tidak bagus. Karena apa? Kepalanya 5 dapat malu, terakhirnya 6, prihatin. Jadi adikku tuh memang nasibnya kurang beruntung. Deket kakaknya alhamdulillah karena sionya bagus, karena hitungan alam semestanya bagus. Itulah jalan solusinya buat adik saya. Terima kasih.